Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihil karim bukratan wa asila nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'annakum tashkurun. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kondisi suasana yang begitu cerah, suatu kenikmatan yang tidak pernah berhenti senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Terlepas kita bersyukur atau kufur, terlepas kita ingat ataupun alpa, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah tak pernah berhenti memberikan semua kenikmatan untuk kita. Maka pada hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat sehat walafiat. Karena kita belum tahu Idul Fitri yang akan datang apakah kita masih ada. Karena kenyataannya takdir tidak pernah mengenal usia. Takdir
tidak pernah mengenal status sosial. Wa iza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'atan wa yastaqdimun. Maka ketika waktu kita setelah sampai, maka tidak bisa dimaju mundurkan walaupun sesaat. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita, kepada rasa rindu kita, manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi, yang lebih baik dan lebih mulia di antara 124.000 orang nabi, lebih baik dan lebih mulia di antara nabi dan rasul, lebih baik dan lebih mulia di antara para ulil azmi. Dialah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat serta salam kita diterima oleh beliau, diakui oleh beliau sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan semua akan berbuah sebagai syafaatul uzma. Tentunya kita berharap di saat sakaratul maut baginda Rasul memberikan syafaat kepada kita semua agar kita menjadi husnul khatimah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan baru saja berlalu dari hari-hari kita. Di dalam bulan Ramadan yang mulia, di dalam bulan suci tersebut, tidak sedikit manusia yang telah mati-matian, yang telah habis-habisan, yang telah jor-joran untuk mendulang pahala-pahala kebaikan di bulan itu. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, di bulan Ramadan sudah mulai tepat waktu. Yang tadinya jarang bersedekah, di bulan Ramadan ia giat melaksanakan sedekah. Bahkan yang tak pernah bangun malam untuk tahajud, di bulan Ramadan mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka hampir semua manusia, kebanyakan dari kita telah mengumpulkan pundi-pundi pahala yang nantinya diharapkan akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini Al-Fakir ingin mengingatkan, ketika Ramadan telah berlalu, pertanyaannya, apakah telah berlalu pula ketaatan yang kita miliki? Apakah cukup sampai di Ramadan saja ibadah-ibadah yang telah kita lakukan? Maka apakah pada hari ini masih ada bekas-bekas Ramadan yang ada pada diri kita? Maka kata Nabi, malam yada qaula juri wala amalabi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wasyaraba. Wahai para manusia, siapapun di antara umatku yang pada hari ini setelah ia meninggalkan bulan suci Ramadan, kemudian ia masih belum mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemungkaran, perkataan-perbuatan yang keliru, falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wasyarabah, maka tak ada artinya puasa kita. Allah tidak peduli kepada orang-orang yang telah berpuasa sementara ia masih belum bisa meninggalkan perkataan yang mubazir, perkataan yang sia, perkataan yang penuh dusta, perbuatan-perbuatan yang keliru. Maka tak ada artinya puasa yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat itu mengatakan, wahai sahabatku, atadaruna mal muflis, tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang-orang yang rugi itu? Maka para sahabat berkata, al-muflisu fina malla dirhama wala mata. Ya Rasul, menurut kami orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya
diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 24 jam, 7 hari seminggu, 4 minggu, sebulan, 12 bulan, 1 tahun. Tetapi selama hidupnya ia miskin, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan, padahal ia pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap, padahal ia berniaga ke sana kemari, tetapi ia tidak memiliki harta benda, ia tidak memiliki kekayaan, maka kehidupannya adalah sia-sia. Itulah orang-orang yang rugi ya Rasul. Kemudian Rasul tersenyum dan menggelengkan kepala menandakan bukan itu para sahabatku. Maka kata Rasul, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat, yaitu mereka yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menampakkan pahala-pahala kebaikan yang dahulu ia kerjakan waktu di muka bumi. Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Pada hari itu menunaikan janjinya bahwa siapa saja yang berbuat baik walaupun kecil, maka Allah berikan balasannya. Maka pada hari itu Allah tampakkan pahala-pahala dari sholat-sholat kita, Allah tampakkan pahala dari zakat-zakat kita, dari puasa kita. Maka orang ini bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena waktu hidup di dunia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kata Rasul, wa yati qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayuta haza min hasanati. Kata Nabi, engkau jangan gembira dulu. Allah Subhanahu wa taala memang Maha Pemurah, Maha memberi balasan kepada manusia atas jerih payah kebaikannya. Tetapi Allah juga Tuhan yang Maha Adil. Allah Tuhan yang akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Allah tidak akan biarkan kita masuk surga sebelum Allah adili kita dengan seadil-adilnya. Maka pada hari itu Allah hadirkan 5 kelompok manusia. Yang pertama yaitu orang-orang yang dahulu pernah dicaci maki oleh lisannya. Wayati qad syatama haza, orang-orang yang pernah sakit hati, pernah tersinggung, pernah dilukai perasaannya, bahkan pernah dicembarkan nama baiknya di hadapan orang lain, pernah dijatuhkan wibawanya di muka umum. Maka Allah hadirkan orang ini kepada orang yang sedang bergembira tadi. Yang kedua, Allah hadirkan wa qazafa haza, orang-orang yang dahulu pernah ia omongin, pernah ia gibah, pernah ia fitnah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka Allah hadirkan kedua orang ini. Kemudian yang ketiga, Allah hadirkan wa akala mala haza, orang-orang yang dahulu pernah berinteraksi, pernah punya hutang piutang, pernah punya pinjam meminjam, bahkan ia pernah berbisnis atau barangkali pernah bekerja, tetapi gajinya tidak disampaikan. Ia pernah berbisnis, keuntungannya tidak diberikan, bahkan pernah punya hutang piutang, sampai akhir hayatnya hutang tersebut belum ia bayarkan. Ahli warisnya, anaknya, istrinya senantiasa sibuk mengurus harta warisan tanpa pernah berpikir apakah almarhum pernah memiliki hutang piutang kepada orang lain. Maka pada hari itu orang yang pernah bersinggungan dengan harta dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah hadirkan wasafaka dama haza, orang-orang yang pernah ia teteskan darah dari dalam tubuhnya, orang-orang yang pernah ia bunuh tanpa sebab, tanpa alasan yang hak. Dan yang kelima, wa daraba haza, Allah hadirkan orang-orang yang dahulu pernah berseteru, pernah berantem, pernah berkelahi, pernah pukul memukul. Maka kelima orang ini Allah hadirkan.
akan Allah adili kita dengan kelima golongan ini. Fayutahaza min hasanatih, maka kata baginda Nabi, semua amal ibadah, semua pahala yang awalnya membuat kita gembira, membuat kita bahagia, Allah yang maha adil telah memberikan pahala tersebut kepada orang-orang yang kita zalimi. Kepada 5 golongan ini pahala sholat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud kita, sholat duha kita, sholat sunnah rawatib kita. Kita di dunia nunggang-nungging, kita di dunia susah payah melaksanakan sholat tepat waktu di masjid, tetapi pahalanya pada hari itu diberikan kepada orang lain. Kita membayar zakat, kita bersedekah, membantu orang lain, membangun masjid, fasilitas sosial, tetapi pahala kita pada hari itu diberikan juga kepada orang lain, termasuk pahala-pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Fa in funiyas hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka kalau pahala kita tidak mencukupi, kalau pahala kita sudah habis, sementara sangkut paut kita belum selesai, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dosa-dosa yang dimiliki oleh kelima golongan tadi dipindahkan untuk kita sekalian para hadirin. Maka pada hari itu kita tidak memiliki kebaikan, tetapi kita memiliki dosa-dosa yang ditanggung atas perbuatan kita. Faturihat alaihi summa turiha finnar, maka neraka tempat kita di saat itu. Maka pada hari ini Al-Fakir ingin mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, jangan lengah. Setiap kita senantiasa berpikir untuk berbuat baik, berpikir, berusaha untuk menjadi soleh. Tetapi mari kita camkan sabda Nabi ini, malam yada qaula juri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Siapapun yang hidup setelah bulan suci Ramadan, Ramadan berlalu pada hari ini dan 1 tahun ke depan, ia tidak mampu menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang menimbulkan kemarahan, perseteruan, konflik kepada orang lain, bahkan perbuatan kita yang menjengkelkan. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'am wa syaraba. Enggak ada artinya ente puasa sebulan penuh, puasa sholat tarawih. Maka pada hari ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga lisan, betapa sangat mulianya kita menjaga lisan. Jaga lisan kita, lisan yang kita gunakan untuk ibadah, untuk berdoa, untuk berdakwah, jangan dikotori setelah bulan suci Ramadan ini. Bahkan salah satu lisan kita kepada kedua orang tua kita. Coba kita introspeksi, sudah berapa sering lisan kita menyinggung perasaan kedua orang tua kita? Sudah berapa banyak lisan kita menyakiti kedua orang tua kita? Coba kita renungi pada hari ini para jamaah, mumpung kita masih diberikan kehidupan, kita introspeksi, minta maaf kepada Allah, kepada kedua orang tua kita. Jangan-jangan perbuatan kita hanya kamuflase. Kopiah imamah yang kita gunakan hanya kamuflase, baju koko, baju gamis hanya kamuflase. Kita hadiri majelis taklim sana sini hanya kamuflase. Kenapa? Karena perbuatan kita yang tanpa sadar telah menyakiti kedua orang tua kita. Maka kalau sampai kita meninggal pada hari ini, kalau sampai kita meninggal tetapi belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tua kita, maka konsekuensinya berat para hadirin sekalian. Baginda Rasul pernah diminta oleh malaikat Jibril untuk mendoakan, untuk mengaminkan doa yang ia sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu doa yang dipanjatkan malaikat Jibril saat itu adalah man adroka abawaihi aw adahuwa walam yabiruhu famata dakhalan nar. Ya Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang pada hari ini ia masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, ia telantarkan di sisa usianya, ia tidak rawat, tidak pergauli secara ma'ruf, ia lukai perasaannya sampai menetes air matanya, dakhalan nar ya Muhammad, neraka anak ini. Enggak peduli seberapa banyak pahala yang ia kumpulkan, enggak peduli sesoleh apa anak ini, sesukses apa anak ini, meskipun harum namanya di masyarakat, meskipun ia pintar, memiliki titel, meskipun rezekinya melimpah, tetapi ketika kau tantarkan orang tuamu, ketika kau hianati, dakhalan nar, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi ini, belum ada satupun dalil ataupun fatwa ulama yang mengatakan bahwa doa kedua makhluk yang mulia ini, malaikat Jibril dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita sebagai manusia sering lupa. Kita sekarang sudah sarjana, kita sudah bekerja, sudah memiliki keluarga, sudah bergelimang harta, tapi tanpa orang tua kita, tanpa peranan ayah kita yang setiap hari berangkat gelap pulang gelap, kadang ia menulurkan sholat, kadang ia meninggalkan sholat, kadang sikut kanan kiri dengan temannya, bahkan kadang ia berbohong, bahkan ia khilaf, mencari nafkah yang tidak halal. Demi siapa? Demi kita, agar kita bisa bersekolah, demi kita agar kita bisa jadi sarjana, demi kita agar kita berwibawa di hadapan masyarakat. Ibu kita barangkali bukan berpendidikan tinggi, hanya pendidikan yang rendah. Kemudian kita yang sudah sarjana menganggap remeh kedua orang tua kita. Jangankan perbuatan, terbersit di hati kita merendahkan mereka, sama kita telah mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayk. Allah mewajibkan kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita berkhianat gara-gara kacang lupa kulitnya. Kita yang saat ini sudah gagah, kita yang saat ini sudah terpandang, ingat, dahulu kita pernah hidup di dalam rahim ibu kita. Dahulu kita pernah menyusahkan mereka. Dari kecil kita disuapin, mengganggu tidur kedua orang tua kita. Maka apakah ini balasannya seorang anak kepada kedua orang tuanya? Maka camkanlah para hadirin sekalian, tidak ada dalil pun yang mengatakan bahwa munajat malaikat Jibril yang diaminkan baginda Rasul itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah oleh kita bahwa kedua makhluk yang mulia ini, mereka menghadap Allah, memperjuangkan harkat martabat wibawa manusia, terutama orang tua kita. Kedua makhluk yang mulia ini tidak terima ketika ada seorang hamba yang soleh, hamba yang banyak pahala, tetapi ia menantarkan kedua orang tuanya. Malaikat tidak terima, baginda Rasul tidak terima, meminta kepada Allah, ya Allah jangan masukkan ke dalam surga seorang anak
yang ia telah melukai perasaan orang tuanya, yang ia telah menelantarkan kehidupan orang tuanya, terlebih-lebih setelah pensiun. Maka ini yang perlu kita camkan para hadirin sekalian. Jangan sampai semua pahala yang kita kumpulkan justru hilang hanya untuk orang lain. Jangan sampai ibadah yang sudah capek-capek kita lakukan, justru kita punya satu kesalahan kepada kedua orang tua kita. Maka mumpung hayat masih di kandung badan, di hari Idul Fitri ini, setelah melaksanakan sholat Id, temui orang tua kita. Jika masih hidup, minta maafnya, minta ridhonya, minta doanya. Tidak ada kesuksesan seorang anak kecuali ia berbakti kepada orang tuanya. Setiap kita memang bukan orang tua, tetapi setiap kita pastilah seorang anak. Maka seorang anak pasti memiliki orang tua. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan di khutbah yang pertama, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada para orang tua, meskipun menjadi orang tua, ingat para orang tua, jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan sumpah serapah kepada anak-anak kita. Meskipun ia badung, meskipun ia belum menjadi orang yang soleh, maka jangan pernah kita mengatakan kata-kata yang sumpah. Jangan sampai anak-anak kita termakan oleh sumpah kita. Anak yang kita lahirkan, anak yang kita sayang, ketika ia belum menjadi orang yang soleh, karena ia termakan oleh sumpah kita. Kalau anak termakan sumpah kita, maka kehidupannya menjadi sulit, ekonominya menjadi sulit. Perlu disadari para hadirin sekalian, pandang anak kita, doakan kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang akan mengantarkan kami ketika kami mati, yang akan menguburkan kami ketika kami mati, yang akan mengirimkan doa kepada kami ketika kami mati, ya Allah. Kalau pada hari ini anak-anak kami belum menjadi baik, kalau pada hari ini anak-anak kami belum soleh, ya Allah, kasihanilah kami, anugerahkanlah kami, tunjukkanlah anak kami menjadi anak yang berbakti. Hadirin, mudah-mudahan momen Idul Fitri mampu menyadarkan kita dari aktivitas kita, mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa keluar dari bulan suci Ramadan, memasuki 365 hari ke depan, kita menjadi orang yang soleh, orang yang berubah, orang yang merawat orang tuanya, orang yang peduli kepada orang tuanya, dan orang tua juga orang yang sayang kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wa'da, wa nasara wa'abda, wa'ada dhundahu wa'azabal ahzab wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua, izinkan Al-Fakir ingin menarik kesimpulan. Mumpung hidup kita masih kita nikmati, mumpung hayat masih dikandung badan, kalau kita lihat berita berapa banyak kecelakaan yang terjadi, tidak ada yang tahu usia kita. Maka mari setelah hari ini kita gunakan sebaik-baiknya sisa hidup kita. Kita gunakan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menitipkan satu wasiat kepada kita semua. Wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini aniskulli waliwalidayhi. Wahai manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Cara engkau bersyukur kepadaku, maka bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita pegang sampai kita sakaratul maut, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al baldatana hadhi Indonesia baldatan aminatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasuli ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu. Allahumma yassir umurana wa yassir umura walidina wa yassir umura usratina wa yassir umura mursyiduna wa yassir umura jamaatina fi hadzal majlis ya Allah, khususun jamaatina fi Masjid Nurul Qabid Purikatika 4. Allahumma qdi hajatina wa hajati walidina wa hajati usratina wa hajati mursyiduna wa hajatil muslimin wal muslimat, khususan hajati jamaatina fi hadzal majlis, khususan hajati jamaatina fi Masjid Nurul Qabid Purikatika ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azim ya Rabbal Alamin, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'anakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum.